Assalamualaikum. Saya asisten Vigo Baitu Marganza, kami ceritakan sekarang orang. Yahoo awalnya hanyalah semacam bookmark, petunjuk halaman. Ide itu berawal pada bulan April tahun 1994. Saat itu dua orang alumni dari Universitas Stanford, yaitu Jerry Yang dan David Filo libur ketika profesor mereka pergi ke luar kota karena cuti. Dan dua mahasiswa teknik tersebut hanya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan selain menjelajah internet. Yang memang mereka mempunyai kebiasaan dan kegemaran yang sama, yaitu menjelajah, surfing, di internet. Pada saat melakukan surfing di internet, mereka sering mengalami kesulitan dalam mencari sesuatu yang mereka butuhkan di internet, karena saat itu belum ada mesin pencari atau search engine. Tapi, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengkompilasi sebuah daftar bookmark yang besar, yang dikelompokkan berdasarkan subjek, yang fungsinya hanya untuk penunjuk situs-situs lain. Kemudian mereka berpikir untuk memasukkannya di web, dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. Pada bulan Februari tahun 1994, mereka mulai mengumpulkan link-link, alamat website, dengan membuat indeks atas situs-situs website favorit mereka. Kemudian link-link alamat berupa daftar list website yang mereka buat sudah terlalu banyak, sehingga mereka harus membaginya menjadi kategori-kategori. Dan juga dibuat sub-sub kategori. Itulah awal mula konsep dari pembuatan Yahoo. Pada awalnya mereka membuat itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Akan tetapi, dikarenakan indeks situs yang mereka buat banyak digunakan oleh orang lain untuk mencari situs website yang dibutuhkan, dan karena pengunjung Yahoo semakin banyak, maka mereka membuatnya menjadi database yang teratur dan mengembangkan semacam software mesin pencari untuk menjalankannya. Pada saat itu, mereka belum memiliki modal, sehingga mereka memanfaatkan server milik Universitas Stanford untuk melakukan kegiatan ini. Data disimpan di server-server kampus mereka. Tidak butuh waktu yang lama. Bahkan belum sampai 6 bulan situs mereka mendapat sambutan yang luar biasa dari pengguna internet. Pada bulan April tahun 1994, bookmark yang tadinya diberi nama Jerry and David's Guide to World Wide Web diganti menjadi Yahoo, yang mana berasal dari kata Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Mereka memilih kata tersebut karena mereka menyukai definisi umum dari kata tersebut, yang mana berasal dari novel Gulliver's Travels, karya Jonathan Swift. Akan tetapi nama Yahoo sesungguhnya sudah lebih dulu dipatenkan jadi merek produk saus barbecue serta perahu karet oleh perusahaan lain. Inilah penyebab kenapa Jerry Yang dan David Filo terpaksa memberikan suatu tanda seru, sehingga menjadi Yahoo. Meskipun demikian, sinyal seru itu kerap diabaikan waktu orang menyebut Yahoo tanpa tanda seru. Dan pada tahun ini juga situs mereka mulai mendapatkan rekor hits sebanyak 1 juta dalam sehari. Dan akibat membuat infrastruktur jaringan komputer di Stanford, server Stanford terbebani trafik yang sangat besar, sehingga para pejabat universitas meminta keduanya untuk menyewa server di luar kampus untuk menjalankan bisnis mereka itu. Pada tanggal 18 Januari tahun 1995, domain yahoo.com dibuat.
Karena Jerry Yang dan David Filo menyadari potensi besar yang dimiliki oleh website mereka ini. Pada tanggal 1 Maret tahun 1995, Yahoo diresmikan sebagai badan hukum. Dan seperti kebanyakan mesin pencari pada web, Yahoo pun diversifikasi menjadi portal web. Situs mereka pun mulai terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Dan berkat itulah munculnya beberapa perusahaan yang berniat untuk melakukan investasi di Yahoo. Dan juga pada tahun ini Yahoo juga menjalin kerjasama bisnis dengan para pemilik lembaga modal Ventura di Silicon Valley. Sebagai langkah awal, Jerry Yang dan David Filo memperoleh dana sebesar $2 juta. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan performa perusahaan, keduanya pun memutuskan untuk menunda kelulusan program doktornya. Berikutnya, Yahoo mendapat suntikan dana kedua dari Reuters Ltd dan SoftBank. Pada tahun 1996, Yahoo berhasil memperoleh nilai IPO sangat tinggi dengan total pegawai hanya sebanyak 49 orang. Pada tahun 1998, Yahoo adalah website paling populer dan di masa inilah Yahoo berjaya tanpa ada tandingan. Dan pada tahun ini Yahoo juga mendekati Google untuk membeli algoritma peringkat pencarian mereka sebesar $1 juta agar pendiri Google bisa fokus pada kuliah mereka di Stanford. Pada Januari tahun 2000, harga saham Yahoo mencapai titik puncak dengan nilai $118 Amerika Serikat per lembar. Pada tahun 2001 terjadilah apa yang disebut sebagai dot-com bubble di mana banyak perusahaan internet bertumbangan. Harga saham Yahoo bahkan anjlok sampai $8 Amerika Serikat per lembar. Pada tahun 2002, Yahoo menawar untuk membeli Google dengan harga $3 miliar, namun Google menginginkan $5 miliar. Karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya Yahoo tidak jadi membeli Google. Pada tahun 2006, Yahoo menawar untuk membeli Facebook. Namun Semel CEO Yahoo menurunkan tawaran dari $1 miliar Amerika Serikat ke $850 juta Amerika Serikat. Mark Zuckerberg yang sebenarnya memang kurang berniat menjual Facebook akhirnya benar-benar mantap menolak tawaran Yahoo. Pada tahun 2008, Microsoft datang untuk membeli Yahoo senilai $44,6 miliar Amerika Serikat. Namun ditolak oleh Jerry yang saat itu CEO Yahoo, karena menganggap tawaran itu terlalu rendah. Tapi, penolakan itu berakhir penyesalan, karena nilai Yahoo terus menurun. Dan 3 tahun setelah tawaran Microsoft itu, kapitalisasi pasar atau harga Yahoo hanya $22,24 miliar Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Juli tahun 2016 Yahoo dibeli Verizon dengan angka hanya $4,83 miliar Amerika Serikat atau sekitar 65 triliun.